Sebuah ironi antara gaji pengantar gizi dengan pemberi ilmu untuk generasi penerus bangsa ini. JPPI menyebut gaji guru honorer di Indonesia jauh lebih rendah dibanding sopir pengantar menu program MBG. Artinya, jika dikalkulasi 1 bulannya sopir MBG, bisa raih 3 juta rupiah sendiri. Sementara guru honorer, masih ada yang sebulan hanya ratusan ribu. Ini bukan hanya persoalan perut siapa yang harus didahulukan, tapi bagaimana negara membentuk ketimpangan di sektor pendidikan. Padahal guru adalah tulang punggung sistem pendidikan. Apakah sopir MBG lebih menjadi prioritas dibanding para guru? Apakah negara mengabaikan investasi paling fundamental? Apakah orientasi pemerintah hanya pada program populis jangka pendek? Tidak ada makan bergizi tanpa guru yang sejahtera. Pendidikan tak bisa dibangun di atas ketimpangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat suatu tema dari dunia pendidikan. Tapi bukan dunia pendidikannya yang semestinya ya. Tapi ini suatu hal yang membuat kita tuh jadinya miris kalau mendengarnya. Oke Pak Afi, apa yang ingin kita bahas? Baik Pak, jadi seperti di video depan itu Pak ya. Supir MBG itu gajinya 3 juta Pak. Dia tugasnya cuma nganterin makanan ke sekolah. Nah sementara anak-anak yang diantarkan makanan itu diajar oleh guru yang sudah berkorban baik ilmu bahkan kuliah sampai S1 atau S2 mungkin, atau mungkin juga S3, tapi hanya digaji ratusan ribu ya untuk yang honorernya Pak. Jadi ini gimana ya Pak? Menurut Pak Rumi gimana Pak? Saya udah speechless, tapi Pak. Saya awal ini disclaimer Pak ya, bukan kita merendahkan profesi supir. Ya. Tetapi kan di sini yang kita sedih itu bahwa gaji guru honorer kalau kita bandingkan dengan supir yang mengantarkan MBG ini timpang, jauh di bawah. Ini kan sangat timpang Pak. Padahal tugas guru ini kan sangat sulit Pak. Ya, bayangkan seorang guru itu harus mendidik Pak. Bukan hanya satu murid Pak, bahkan puluhan dan ratusan murid. Iya, minimal satu kelas. Dan tanggung jawabnya itu kan sangat besar Pak. Ini menyangkut masa depan seorang anak manusia Pak. Masa kita nggak menghargai jerih payah mereka ya. Nah, bahkan seorang presiden aja Pak, pasti mereka pernah mencicipi dunia pendidikan Pak, diajari oleh seorang guru yang membuat dia akhirnya bisa jadi presiden. Iya, dia harus minimal ijazahnya kan minimal S1 Pak. Nah tetapi kok kita kecilkan Pak perannya, kita tidak mengapresiasi dengan nilai rupiah yang inilah, yang reasonable lah, bukan sesuatu yang wah. Nggak usah gaji puluhan juta gitu, yang penting guru-guru kita sejahtera, nggak mikirin cicilan. Nah itu. Nggak sampai nyambi jadi pemulung. Kan ada Pak, kepala sekolah bahkan nyambi jadi pemulung, jadi ojol ada. Iya. Bagaimana mereka bisa fokus dalam mengajar Pak, ya, mengemban tanggung jawabnya. Tapi kalau kita tidak mengapresiasi pekerjaannya Pak, pasti kan fokus mereka terpecah belah Pak. Mereka sambil ngajar masih mikirin cicilan, mereka sambil ngajar masih mikirin nanti besok misalnya anak gua makan apa, ya. Karena banyak hal Pak yang mereka harus pikirkan. Jadi wajar gitu kalau kita sulit bisa mendapatkan sosok seorang guru yang sangat profesional Pak. Kalau profesi seorang guru aja nggak dihargai. Nah inilah yang menjadi carut marut dunia pendidikan Indonesia. Bagaimana kalau alasannya ya habis dananya kurang misalnya atau nggak cukup misalnya ya? Nah itu kan dananya program MBG ini kan dari dunia pendidikan Pak. Iya. Kenapa kok nggak dialokasikannya ya? Yang semestinya ini untuk dunia pendidikan. Kenapa kita tidak fokus untuk bagaimana mensejahterakan nasib para guru kita? Nah ini kan berarti ada yang salah Pak. Cara berpikirnya yang salah berarti ya? Bukan uangnya nggak ada gitu ya? Iya. Ya kalau saya sih ya mungkin pura-pura nggak tahu gitu. Karena memang ada sesuatu Pak, ya mengapa para guru kita ini dikorbanin. Karena kalau gaji guru kita naikkan, kan gue nggak dapet
bagian misalnya. Gitu. Jadi, Nah, itu sesuatu hal yang menjadi rahasia umum lah, Pak. Saya juga yakin Pak Afi tahu, tapi Pak Afi pernah nggak tahu. sebetulnya saya tahu masalah apa prioritas MBG ini, saya sih udah bisa membaca ya. Tapi yang saya masih nggak habis pikir, lah ini gaji supirnya aja, supir yang cuma ngantar doang, Pak, 3 juta. Berarti kan sebetulnya bisa dong ngegaji guru lebih dari itu, maksudnya gitu, Pak. Saya kalau soal MBG kan kita sudah pernah ngebahas di podcast yang sebelumnya ya, dan cukup banyak yang komen. Terima kasih kepada Sobat Beyond Education yang sudah cukup banyak merespon tentang pembahasan MBG kita waktu di podcast yang sebelumnya. Tapi yang saya masih nggak habis pikir, berarti kalau ngegaji supir MBG aja bisa 3 juta, masa guru hanya digaji ratusan ribu yang honorer ya Pak ya? Kalau yang PNS itu beda cerita, memang udah diangkat. Tapi kan itu juga PNS juga nggak besar gajinya sebetulnya. Tapi maksud saya yang honorernya sampai ratusan ribu, sampai dia ngajar di pedalaman, apalagi yang sekolahnya aja banyak yang juga nggak layak atau harus direnovasi gitu Pak ya. Tapi ya itu kenapa malah MBG yang kan bisa itu, maksudnya pemikiran seperti itu gimana sih bisa nggak bisa kepikiran gitu? Ya kan kalau di Indonesia guru pahlawan tanpa tanda jasa, Pak. Oh, jadi nggak usah dikasih dihargai jasanya gitu. Masalahnya kita punya apa istilah peribahasa ya? Peribahasa. Itu peribahasa yang nggak ada mutunya Pak kalau menurut saya. Peribahasa yang salah kaprah gitu ya. Iya. Jadi guru itu berhak miskin gitu, ya nggak berhak kaya. Ya bagaimana Pak seorang guru ini bisa memberikan pengajaran yang terbaik ya kalau nggak dihargai Pak kerja kerasnya. Ngajari satu anaknya susah Pak, apalagi puluhan anak, apalagi ratusan anak dengan latar belakang karakter yang berbeda-beda. Ini kan suatu tugas yang maha sulit sebenarnya Pak, menjadi seorang guru. Tetapi kok di negeri kita ini kayak nggak dihargai. Guru itu kayak berhak hidup susah gitu. Profesi yang lain bahkan supirnya nggak berhak hidup susah. Supir harus punya hidup yang layak dibandingkan seorang guru. Berarti kan betapa kacaunya Pak negeri kita. Nah itu yang membuat saya itu sangat miris Pak. Nah kalau di luar negeri Pak, apalagi di negara maju nih, gaji guru itu besar Pak. Nah, itu. Jadi guru itu kaya-kaya. Guru itu ke sekolah pakai mobil Pak. Makanya negaranya maju Pak. Nah itu maksud saya. Tapi kan ada yang bilang alasannya gini, ya kan maklum ya mereka negara maju, mereka punya dana besar, mereka juga negara kaya, bisa bikin gaji gurunya jadi gede gitu kan. Nah kalau kita nggak bisa, nah itu pertanyaan yang menurut Bapak tepat apa enggak kayak gitu? Ya itu menandakan Pak IQ 78. Soalnya kan kita misalnya banyak hutang, ya bahkan ya kenapa bisa supir MBG lebih tinggi Pak? Nah itu dia, itu lagi yang nggak kena mau diputer-puter gitu jadi nggak kena gara-gara. Apa hubungannya dengan utang? Nah makanya, jadi kan maksudnya dulu ada menteri ini Pak, menteri yang kemarin tuh, yang menteri keuangan yang cewek tuh, katanya gaji guru dan dosen itu merupakan beban negara. Kan AI Pak. Oh itu AI. AI ya. Jadi itu bukan pernyataan beliau yang sebenarnya bukan? Bukan katanya, bukan. Gitu. Oh, maaf Bu mantan menteri, maaf ya. Pak Afi nonton Mensreya Pak dari awal hingga akhir. Jadi biar tahu itu AI. Itu AI ya. Yang pelongo-pelongo aja Pak yang benar. Sama ijazah. Jadi ya di negeri kita ini ya memang sangat absurd gitu Pak. Yang semestinya kita hargai, kita tidak menghargai Pak. Sesuatu yang ya semestinya biasa saja, ya kita malah nggak biasa. Jadi memang aneh tapi nyata di negeri kita. Nah, jadi kalau saya sih sebenarnya nggak heran Pak dengan kejadian seperti ini. Tapi ini kan patut kita kritisi Pak. Yeah. Kita jangan diam saja Pak melihat misalnya nasib seorang guru terlunta-lunta, ya. Kita jangan istilahnya merasa bahwa itu hal yang biasa saja. Ini bukan hal yang biasa saja Pak. Kita lah yang harus mau Pak mengkritisi kalau kita memang peduli Pak dengan negeri kita. Nah inilah makanya kita bikin podcast kita kali ini temanya tentang ya nasib para guru di Indonesia nih yang sangat mengenaskan. Ya, ini memang kewajiban kita Pak. Karena kita merasa bagian dari dunia pendidikan. Makanya kita ikut peduli Pak dengan kesejahteraan para guru. Ya saya kan juga melihat Pak yang kadang itu misalnya para orang tua murid, bukannya saya ini Pak ya tidak
bisa ikut merasakan misalnya penderitaan para orang tua murid, ya misalnya ikut merasakan bahwa sekarang ini ya ekonomi di negara kita ini dalam keadaan yang nggak baik-baik saja, Pak. Sedang sulit. Sedang sulit. Kan ada sebagian orang tua murid kalau misalnya uang sekolah itu dinaikkan, mereka ada sebagian yang istilahnya sangat kritis, ya nggak suka, komplain. Padahal kan masa sih Pak uang sekolah itu nggak naik Pak, sedangkan barang-barang di luar sana tuh pada naik. Kan wajar Pak kalau adanya kenaikan. Kita juga misalnya memberikan kenaikan juga nggak terlalu bombastis gitu. Tetapi kan para orang tua murid itu kadang merasa bahwa dunia pendidikan itu nggak boleh naik Pak. Ya, biayanya harus segitu terus ya untuk selama-lamanya. Ya. Nah, tapi kan nggak mungkin Pak. Ini kan sudah menandakan Pak bahwa sebagian masyarakat kita itu masih memandang remeh Pak dunia pendidikan. Ya. Kita ini dibedakan Pak dengan misalnya bidang yang lain. Ini benar-benar luar biasa Pak pola pikir yang kayak begini Pak. Sedangkan kalau kita main-main Pak dengan pendidikan anak-anak kita, pasti yang akan menjadi korban. Korbannya siapa Pak? Ya anak-anaknya juga. Pasti anak-anak kita kan. Bagaimana mereka bisa memiliki masa depan yang terbaik kalau pendidikan yang dilalui oleh anak kita ini bermasalah Pak? Guru-gurunya misalnya. Karena kan kita nggak berpikir sampai sejauh sana Pak. Kita hanya melihat apa yang di depan kita aja. Sangat mengagung-agungkan Pak peribahasa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Itu Pak. Jadi ini yang harus kita bongkar Pak, pola pikir yang seperti ini. Ya. Nah, sekarang begini Pak. Saya melihat pertama itu dari satu sisi ya, dari segi pemikiran masyarakat misalnya, dari segi persepsi. Walaupun sebetulnya masyarakat juga udah ada yang kritis Pak. Banyak sebetulnya kayak video tadi aja kan dibuat oleh masyarakat yang di depan tadi. Nah, sementara kebijakan kan pemerintah yang bikin. Ya kan? Jadi ketika gaji guru sekian ya itu kan masyarakat maunya misalnya yang ingin menaikkan yang gaji dong guru yang benar gitu. Masa supir MBG aja bisa tapi kan mereka nggak punya kuasa atau nggak punya akses ke sana gitu kan, tetap aja nanti persetujuan DPR dan sebagainya. Nah, itu satu masalah kebijakan pejabat. Jadi bagaimana kebijakan itu bisa memihak kepada hal yang prioritas tadi itu Pak. Bagaimana supaya pemerintah bisa berpikir mana yang prioritas, mana yang bukan. Kalau misalnya MBG ternyata banyak masalah, tapi kok masih pertahanin terus gitu. Lagi giliran guru udah sampai terlunta-lunta begitu, nggak dipikirin. Yeah. Nah itu satu. Jadi dari segi yang kedua, nah saya berpikir dari ini Pak, teori konspirasi. Misalnya nih ya, bayangin untuk jadi guru, dia harus sekolah, kuliah, ya kan? Minimal kan guru S1 Pak, minimal. Terus ada juga yang S2, apalagi dosen itu S2, S3. Nah, sementara dengan mereka udah susah payah pendidikan seperti itu, lalu gajinya sekian, terus kalau supir cuman yang penting bisa nyetir mau punya SIM, gajinya bisa 3 juta. Jadi jangan-jangan ini juga mendorong orang Indonesia biar udahlah mendingan kita jadi supir aja atau enggak daripada jadi guru gitu. Enggak ada yang mau jadi guru, dan akhirnya ketika orang pada nggak mau jadi guru kan negara ini kan jadi negara yang bodoh kan, maksudnya anak-anak. Nah, saya mikir ini ada jangan-jangan ini juga bagian dari teori konspirasi itu. Ini menurut saya. Bisa Pak. Kalau yang ini Pak, yang pertama Pak ya, yang tadi Pak Afi tanyakan bahwa kebijakan pemerintah lah yang mempengaruhi ya kesejahteraan para guru. Kita rakyat sudah banyak yang kritis misalnya. Nah, makanya Pak, kalau kita nanti milih ya para pejabat kita nih di pemerintahan, pas pemilu nanti, kita milih harus yang benar Pak orangnya. Ya, kita jangan asal milih, kita harus lidikin nih latar belakang orang ini. Jangan kita senangnya dikasih amplop. Makanya kalau kita senangnya dikasih amplop, kita pasti milihnya orang-orang yang nggak benar. Iya. Yang jadi orang-orang begitu lagi. Iya. Gitu. Yang nggak akan memikirkan Pak nasib para guru. Yang mereka pikirkan ya nasib mereka sendiri. Yang mereka udah ngasih amplop ke kita misalnya. Ya, jadi kita harus milih pejabat yang benar Pak. Jangan sampai kita gampang dikelabui. Ya, apalagi kita gampang disuap. Nah itu Pak yang pertama Pak. Yang kedua, berkaitan dengan teori konspirasi nih Pak Afi kayaknya senang nonton film kayaknya ya. X-File ya. Zaman dulu. Nah, kalau saya sih hal ini ya bisa saja Pak terjadi ya. Karena di Indonesia apa sih nggak bisa terjadi ya.
apapun di negeri kita, Pak, ya, kayaknya semuanya serba bukan bukan teori konspirasi. Memang benar kan? Bukan teori lagi gitu Bukan ya. teori lagi, Memang itu udah kenyataan. praktek gitu. Ya, tapi beginilah Pak, yang saya lihat kondisinya di Indonesia kan semakin banyak rakyat yang bodoh. Mm-mm. Ini para penjahat ini akan semakin senang Pak. Iya. Ya. Buktinya sekarang anak SMA aja udah banyak yang nggak bisa kali-kalian. Nah itu, ya ngapain rakyat harus pinter Pak? Nanti banyak orang yang pengen kaya lagi. Nanti gue banyak kompetitor. Ya. Nah ini Pak, yang kacau nih pola pikir yang seperti ini. Padahal mereka ini kan orang-orang yang beragama Pak ya. Emangnya rezeki bisa ketukar gitu Pak? Kalau menurut Pak Afi? Enggak. Enggak kan? Itu ngapain kita pusing Pak ngurusin rezeki kita? Kan Tuhan aja menyuruh kita untuk apa? Ikhtiar aja kan, berusaha. yang maksimal kan. Hasilnya serahkan semuanya kepada Tuhan. Terus kenapa kita jadi kayak ketakutan Pak? Kalau misalnya banyak rakyat yang pintar. Ya Pak, pasti kan ada sesuatu yang kita sembunyikan Pak. Ya pastinya sesuatu hal tindak kejahatan yang kita nggak suka ini terbongkar misalnya. Ya jadi biarkannya rakyat terus bodoh. Nah makanya nih rakyat Indonesia sekarang akses ke ilmu pengetahuan itu bukan hanya di bangku sekolah Pak. Iya. Ya, apalagi dengan adanya internet, kita bisa mengedukasi diri kita itu melalui akses internet. Jadi gunakanlah. Apalagi pemerintah ngasih akses internet bukan gratis ya, murah. Ya, ini manfaatkan semaksimal mungkin untuk mengedukasi diri kita. Jangan yang dilihat TikTok terus gitu Pak. Iya. Ya jadi oke lah, ini terlepas dari bahwa kita bisa mengupgrade diri kita sehingga kita mungkin nggak harus bergantung pada sekolah atau pada guru ya. Iya. Ya tapi kan bagaimanapun juga kita harus memperhatikan kesejahteraan guru gitu seperti yang di video tadi ya. Ya itu Pak, kalau kita memang nggak punya kuasa untuk menentukan kebijakan pemerintah, ya berarti kan kita harus memilih pejabat yang benar. Intinya itu. Ya, kita nggak bisa gitu Pak, asal milih orang. Nanti mereka yang akan merusak Pak tatanan kehidupan di negeri kita. Nah, kan kita nggak mau lagi gitu nasib guru ini terlunta-lunta. Kita pengennya para guru di negeri kita ini hidupnya sejahtera Pak. Agar apa? Agar mereka ini bisa mengurusi anak-anak kita ini dengan semaksimal mungkin. Dengan effort terbaik yang mereka miliki. Iya. Nah, tapi kan kalau misalnya para guru ini habis selesai ngajar harus cari kerja yang lain, ya apalagi sampai kerjaannya itu nggak layak. Mulung, ada yang sampai mulung Pak. Nah ini kan sangat menyedihkan Pak. Ya, bahkan bayangin yang saya lihat videonya Pak, yang seorang guru ini sedang mulung, itu anak-anak didiknya nggak ada Pak yang mengecilkannya. Malah mereka cium tangan Pak, malah mereka tuh sampai menitikkan air mata. Gak tega ngeliat gurunya itu hidupnya susah. Nah ini kok para pejabat malah biasa aja Pak dengan fenomena seperti ini. Ya memang beda sih Pak ya, kalau anak-anak tuh hatinya tuh masih murni Pak. Ya. Tapi kalau udah dewasa ya mudah-mudahan Pak nggak berubah ya. Nah, tetapi kan yang saya lihat nih, ini para pejabat ini kayak nggak punya hati nurani gitu. Melihat misalnya nasib para guru itu seperti apa yang kita udah sering lihat lah di media sosial gitu. Sampai guru tuh untuk mengongkosi dirinya Pak, ya dari rumahnya pergi bekerja ke sekolahnya itu sampai harus numpang Pak. Ya, karena dia nggak punya uang. Yang nggak punya ongkos. Nah ini kan sangat luar biasa Pak, tersiksanya gitu nasib para guru. Ini ya makanya kita terus Pak membuat konten-konten seperti ini. Agar apa gitu? Agar sebagian besar masyarakat Indonesia itu bisa mulai mawas diri gitu. Memang ada hal yang nggak baik-baik saja di negeri kita. Ya, apalagi kan kita di dunia pendidikan, Pak. Kita sudah melihat gitu. Ini kenapa sih kok dunia pendidikan kita nggak pernah maju-maju kayak jalan di tempat? Ya, yang sudah bisa dipastikan, Pak. Ya memang nasib para guru kita nggak diperhatikan, kurikulum yang berubah-berubah, ya. Akhirnya sulit, Pak. Negara kita ini bisa berubah menjadi negara maju. Kalau para guru-guru saja tidak diperhatikan, Pak, kesejahteraannya. Karena nggak mungkin, Pak, suatu negara itu bisa maju
Kalau para gurunya itu nggak sejahtera Pak, karena saya belum pernah melihat Pak negara maju yang gurunya itu belangsak banget kehidupannya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kaya-kaya guru negara maju itu. Iya. Nah, sekarang gini, berdasarkan tadi nih, ini udah bukan teori konspirasi lagi ya, udah kenyataan konspirasi gitu ya, praktek konspirasi. Nah, ini sekarang dengan begini kan, kalau ngelihat generasi muda, kemungkinan besar dan bahkan katanya sih kecenderungannya udah seperti itu ya, udah jarang yang mau jadi guru. Ya gitu. itu. Nah, so gimana nih? Jadi sementara kan udah jarang mau ada yang jadi guru. Sementara kita butuh guru untuk mendidik generasi muda atau penerus bangsa kita nih. Ya kita mungkin di sekarang masih banyak ya. Tapi kan nggak tahu nih beberapa puluh tahun ke depan, akhirnya gara-gara kebijakan yang masih kayak begini, profesi guru akhirnya jadi langka. Terus akhirnya kita jarang kekurangan guru, gimana tuh Pak? Ya, itu akan menjadi konsekuensinya, Pak. Ya. Kalau saya lihat. Ya, makanya sekarang kan akses untuk mencicipi dunia pendidikan itu bukan hanya dari sekolah formal, Pak. Ya. Kayak sekolah Vicar School ini aja adalah sekolah non-formal. Kita bisa menjadi salah satu alternatif, Pak. Karena kan kalau di kita ini, kita sangat concern, Pak, dengan kualitas pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ya. Kita juga lebih affordable lah. Ya, untuk sebagian besar masyarakat. Karena kita tahu Pak, yang namanya kualitas pendidikan itu nggak berbanding lurus dengan gedung sekolah yang mewah Pak. Ya, tapi dengan bagaimana para pengelola sekolahnya itu sangat peduli dengan anak-anak didiknya, dengan masa depan mereka. Itu yang paling penting Pak. Ya, jadi nggak perlu khawatir Pak, meskipun di Indonesia ini masih gonjang-ganjing nggak jelas gitu ya dunia pendidikannya. Kita masih bisa kok melihat suatu titik terang Pak di dalam kegelapan. Insya Allah. Ya, asal kita mau Pak untuk terus ya memberikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jangan kita hanya pasrah saja. Ya, kalau kita pasrah saja ya sudah, nasib anak-anak kita Pak yang menjadi taruhannya. Ya, kurang lebih seperti itu sih Pak. Ada lagi Pak? Waktunya Pak cukup. Oke, Sobat Beyond Education, semoga dari apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir, teman-teman bisa mendapatkan wawasan yang baru ya, bahwa memang nasib guru di negeri kita ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat yang peduli ya dengan negerinya, maka kita harus terus mengkritisi ya sepak terjang pemerintah. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.